Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama bi ni'matil imani wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وليقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها الحاضرون usi binafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin bapak-bapak, adik-adik jamaah salat Jumat Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mengawali khutbah Jumat pada kesempatan siang hari ini, khatib mengajak diri khatib pribadi serta segenap jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanapun kondisi fisik kita, pendidikan kita, kondisi sosial, status ekonomi kita, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan tidak ada bekal yang terbaik untuk kita semuanya kelak untuk kita bawa kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan bekal iman dan takwa yang telah kita tanam dan tumbuh suburkan di saat kita semasih hidup di dunia ini. Dan ini Allah Subhanahu wa taala sudah mengingatkan di dalam firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Dan hendaklah kalian berbekal diri karena sebaik bekal adalah takwa. Hadirin bapak-bapak, adik-adik jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita semuanya bersyahadat mengikrarkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala serta kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di dalam Islam kita dituntut untuk beramal soleh. Dan ini oleh karenanya kita nanti akan sering menemukan kata iman dan amal soleh yang hampir selalu beriringan di dalam firman-firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Salah satunya disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Fatih. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'adallahu alladhina amanu minhum wa amilus solihati minhum maghfiratan wa ajran adzima. Dan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal soleh, yang pertama maghfiratan, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, yang kedua wa ajron adzima, yakni pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Dan banyak lagi kalau kita simak dan kita coba dalami, kita buka di dalam kitab Al-Quran kita, nanti kita akan menemukan hampir setiap kata yang diawali dengan amanu, amana, kemudian diikuti dengan wa amilus solihat. Nah, lantas bagaimana setelah kita beriman mengamalkan amal soleh, amal kebaikan ini? Mungkin ada baiknya kita menyimak salah satu sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bernama Ibnu Abbas. Beliau adalah sahabat yang masih tergolong famili dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena beliau adalah putra dari salah satu paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Abbas ibnu Abdul Muthalib. Namun demikian Ibnu Abbas tidak terlalu lama bersama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia, sahabat Ibnu Abbas ini masih berusia 13 tahun. Namun meskipun tidak lama bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sahabat Ibnu Abbas ini sangat dikenal pengetahuan dan hafalannya dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga beliau dikenal sebagai orang yang kelima paling banyak hafalnya setelah sahabat-sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang lainnya. Kembali lagi, apa pesan atau nasihat dari sahabat Ibnu Abbas kepada kita dalam beramal soleh? Sahabat Ibnu Abbas ini berpesan, tidaklah sempurna amal soleh kita kecuali diiringi dengan 3 perkara. Apa 3 perkara ini, Bapak-bapak, adik-adik jamaah sholat Jum'ah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yang pertama adalah ketika amal soleh itu disegerakan. Dan yang kedua, ketika amal soleh itu kita rahasiakan. Dan yang ketiga, ketika setiap amal-amal soleh itu tidak kita anggap sebagai amal-amal yang besar. Kenapa demikian? Karena ketika kita menganggap setiap amal soleh kita amalan yang besar, amalan yang paling baik di antara amal-amal soleh yang lainnya yang pernah kita kerjakan atau di antara saudara-saudara kita yang kita kerjakan, maka di saat itulah membuat kita menjadi tidak bersemangat lagi melakukan amal-amal soleh berikutnya. Namun sebaliknya, ketika kita menganggap amal soleh kita amal yang masih kecil di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan itu menjadi motivasi kita untuk bisa melakukan amal-amal soleh yang selanjutnya sepanjang Allah Subhanahu wa Ta'ala masih mengizinkan kesehatan dan usia kepada kita semuanya. Kembali lagi kepada pesan yang pertama dari sahabat Ibnu Abbas, bahwa ada 3, dan dari 3 itu yang pertama adalah ketika amal soleh itu kita segerakan. Kenapa ini penting dan menjadi urutan pertama dari nasihat sahabat Ibnu Abbas ketika kita, bapak-bapak, terfikirkan, terbetik dalam hati untuk beramal soleh, bersodakoh, membantu tetangga, anak-anak yang kekurangan, menyantuni, atau amal-amal soleh apapun yang kita lakukan kemudian kita segerakan, karena sesuai dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, igtanim khomsan qabla khomsin. Lakukanlah amal kebaikan itu sebelum datang 5 perkara. Sehingga kita dinasihatkan untuk segera melakukan amal soleh dan amal kebaikan sebelum Allah Subhanahu wa Ta'ala menjemput ajal kita. Kita disarankan untuk, dinasihatkan, menyegerakan untuk beramal soleh, beramal kebaikan sebelum kita jatuh miskin dari kekayaan yang kita miliki. Kita sangat dianjurkan menyegerakan amal soleh sebelum masa tua mendatangi kita dan kita sudah tidak lagi melakukan apapun dengan fisik kita yang sudah tua. Kita disarankan, dianjurkan untuk beramal soleh segera sebelum kita sudah tidak punya waktu lagi
kita sudah disibukkan dengan kegiatan sehingga kita tidak bisa lagi melakukan amal soleh. Dan kita disarankan, dianjurkan untuk segera beramal soleh sebelum sehat kita diangkat dari diri kita dan kita tidak bisa melakukan amal soleh di saat kita jatuh sakit. Ini kenapa? Sebab kita disarankan, sangat dianjurkan sekali untuk beramal soleh. Dalam sebuah kisah, ketika Rasulullah SAW baru saja bangun dari istirahat, kemudian beliau lari tergopoh-gopoh menemui istrinya, sahabat Aisyah. Kemudian berkata, "Wahai Aisyah, apakah kamu masih menjumpai sedikit barangku yang aku simpan berupa perak?" Kemudian istri beliau Aisyah mengatakan, "Ada Rasulullah, kalau begitu segera bagikan itu. Aku tidak suka menyimpan barang yang semestinya diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala." Ini merupakan salah satu contoh dan teladan dari Rasulullah SAW. Sepanjang kita masih dikaruniakan usia, sepanjang kita masih diberikan kesehatan, maka jika terbetik waktu itu, maka jika malam kita ada niat dan keinginan, maka tidak ada waktu yang terbaik kecuali pagi segera kita tunaikan. Jika dalam keadaan sehat kita ingin melakukan amal soleh, maka tidak ada waktu yang terbaik kecuali sebelum kita jatuh sakit. Inilah yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah Subhanahu Wa Taala mengajarkan kita sebuah konsep bagaimana amal soleh itu kita lakukan. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Walikullin wijhatun huwa muwalliha." Dan bagi setiap umat itu ada kiblatnya dan mereka kesanalah mereka menghadap. Fastabiqul khairat, dan hendaklah kalian berlomba-lomba di dalam mengamalkan amal yang soleh atau amal-amal kebaikan. Artinya Allah Subhanahu wa taala menuntunkan kita kepada umatnya, kepada hamba Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan amal soleh itu dengan konsep fastabiqul khairat. Bagaimana fastabiqul khairat itu? Tentu artinya berlomba-lomba itu tidak melakukan amal soleh hanya sekedar melaksanakan saja. Setidaknya ada dua aspek ketika orang berlomba melakukan sesuatu. Aspek yang pertama, pasti ada unsur segera untuk melakukannya, karena tidak mungkin ketika lomba kita hanya biasa saja. Dalam lomba Agustusan, di dalam lomba mencapai prestasi terbaik di kantor kita, dalam lomba mendapatkan nilai ranking tertinggi di sekolah dan di kelas-kelas kita, tidak mungkin kita santai-santai saja, pasti ada unsur kesegeraan melakukan kebaikan. Dan unsur atau aspek kedua dari berlomba dalam kebaikan adalah pasti ada unsur untuk menjadi yang terbaik atau yang pertama dalam kita melakukan kebaikan itu, menuju garis yang paling depan ketika kita melakukan amal soleh. Setidaknya dua inilah ketika kita beramal soleh yang diajarkan Allah Subhanahu wa taala dalam konsep fastabiqul khairat. Nah, kenapa Allah Subhanahu wa taala mengajarkan konsep fastabiqul khairat di dalam kita, baik sebagai pribadi maupun kaum muslimin di dalam beramal soleh? Karena di dalam firman Allah Subhanahu wa taala di ayat yang lainnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma awrasnal kitabal ladzina astafaina min ibadina. Wa minhum zalimul linafsi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqum bil khairati biidznillah." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan kami wariskan kitab kepada umat-umatku yang telah terpilih," di mana umat ini nantinya akan menjadi tiga golongan. Golongan yang pertama adalah umat yang zalimul linafsi, zalim terhadap dirinya sendiri, dan yang kedua muqtasidun, umat di level pertengahan, yang ketiga sabiqum bil khairat biidznillah, yakni orang-orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Menurut tafsir dari Departemen Agama,
ayat ini ditafsirkan orang yang pertama atau kelompok umat yang pertama, dzolimul linafsi, yakni kelompok pribadi atau umat yang lebih banyak melakukan kesalahannya daripada beramal soleh dan berprestasinya. Sementara umat yang kedua, muqtasidun, pribadi yang kedua adalah pribadi atau umat yang antara berbuat salah dan berprestasinya kurang lebihnya hampir sama. Dan yang terakhir, yakni level yang paling tinggi, yakni sabiqum bil khairat, yakni kualitas pribadi dan kualitas umat yang antara kebaikannya jauh lebih banyak prestasinya dibanding kadang-kadang memang masih ada kesalahannya. Oleh karena itu, marilah hadirin jamaah sholat Jum'ah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita beramal soleh menurut konsep yang diajarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita mencontoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat beliau dengan konsep sabiqum bil khairat atau fastabikul khairat, berlomba-lomba untuk menjadi yang terbaik, berlomba-lomba untuk menjadi yang terdepan, berlomba-lomba menjadi inisiator dari setiap kebaikan baik dalam diri kita maupun di lingkungan kita masing-masing. Maka jika umat ini kita harapkan, jika umat Islam ini menjadi umat yang berada di garis terdepan, tentu tidak bisa kita harapkan kecuali dimulai dari pribadi dan keluarga kita masing-masing, di lingkungan kita masing-masing. Karena tidaklah umat ini kecuali terdiri dari pribadi dan keluarga kita masing-masing. Maka jika saat ini mungkin kita merasakan umat kita masih menjadi umat yang tertinggal, belum menjadi umat yang fastabikul khairat, selalu berada di depan di dalam inovasi dan kebaikan, mungkin ini menjadi evaluasi bagi kita bersama, baik sebagai pribadi, keluarga maupun sebagai pemimpin umat. Mungkin kualitas pribadi, keluarga, dan kita masih lebih banyak di level muqtasidun, tengah-tengah, atau bahkan masih lebih besar di level dzolimul linafsi. Masih lebih banyak memproduksi hoak, lebih banyak memproduksi kebencian daripada lebih banyak fokus beramal soleh dan prestasi untuk umat dan bangsa ini. Mudah-mudahan ini menjadi renungan pertama dan menjadi semangat kita bersama untuk semakin hari semakin menjadi umat yang fastabikul khairat, sabiquna bil khairat biidznillah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni bima fihi wa dzikril hakim innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulikal ummi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah pada kesempatan khutbah yang kedua ini kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan kekuatan, diizinkan Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menjadi pribadi-pribadi, untuk bisa menjadi keluarga dan umat sabiquna bil khairat yang selalu mengamalkan amal soleh dalam bentuk fastabikul khairat, selalu berlomba-lomba menjadi yang terdepan di dalam setiap amal yang kita lakukan. Allahumma salli ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ufir lil muslimina wal muslimat al-ahya'u minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat
ويا قاضي الحاجات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا مباركا فيه وعلما نافعا وعملا متقبلا اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ولذكر الله أكبر